你们好，你们好吗？Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Minggu ini kita akan belajar tentang kalimat perbandingan. Ya, jadi dengan menggunakan kata pi. Apa itu kalimat perbandingan? Mari kita lihat beberapa contoh di bawah ini. Oke, di sini ada gambar semangka dan gambar apel ya. Nah, dari gambar ini apa yang bisa kalian bandingkan? Ya, jadi di sini bisa kita bandingkan misalnya semangka lebih besar daripada apel, apel lebih kecil daripada semangka, atau misalnya semangka dibandingkan apel lebih segar, atau apel dibandingkan semangka lebih bervitamin misalnya ya. Jadi ini membandingkan semangka dan apel ya, dari segi besarnya, dari segi rasanya mungkin ya, atau mungkin dari segi harganya, misalnya semangka dibandingkan apel lebih mahal ya, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kita bisa lihat gambar ini. Di sini ada kakak beradik ya. Jadi ada Cie sama Titi ya, Cie sama Titi. Nah, dari gambar ini apa yang kalian bisa bandingkan? Misalnya ya, Cie dibandingkan Titi lebih tinggi ya. Misalnya lagi rambutnya Cie dibandingkan rambutnya Titi lebih panjang ya. Jadi kalimat yang seperti itu yang akan kita bandingkan. Ini contoh yang kedua ya, supaya kalian ngerti konsep membandingkan itu dari segi apanya. Ini gambar yang ketiga, coba kalian lihat apa yang bisa dibandingkan di sini. Ya, betul ya, rambutnya ya. Jadi yang sebelah kiri dibandingkan yang sebelah kanan rambutnya lebih panjang ya, atau dibalik yang kanan dibandingkan yang kiri rambutnya lebih pendek ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Mandarin? Ayo kita lihat contoh-contoh tadi, tapi dalam bahasa Mandarin ya. Sebelum membandingkan, kita juga harus tahu dulu semangka itu dalam bahasa Mandarin apa, apel itu dalam bahasa Mandarin apa ya. Jadi semangka itu adalah sikwa ya. Apel itu adalah pingguo, pingguo. Oke, tadi kita sudah membandingkan ya, dilihat dari besarnya. Jadi semangka dibandingkan apel lebih besar ya. Nah, kalimat itu dalam bahasa Mandarin adalah sikwa pi pingguo ta. Sikwa pi pingguo ta. Ya, jadi sikwa semangka, pi dibandingkan pingguo apel, ta lebih besar ya. Kemudian kalau dibalik menjadi pingguo pi sikwa xiao. Apa itu xiao? Xiao itu adalah kecil ya. Berarti apel dibandingkan semangka lebih kecil ya. Nah, ini contoh yang pertama yang tadi. Ayo kita baca sama-sama ya. Sikwa bi pingguo da. Pingguo bi sikwa xiao. Nah, sekarang contoh yang kedua. Kalimatnya bisa menjadi Titi bi jie ai. Nah, di sini artinya apa? Berarti adik laki-laki dibandingkan kakak perempuan, ai itu adalah lebih pendek ya. Ai itu pendek ya. Kemudian bisa dibalik menjadi jie bi titi kau ya, jie bi titi kau. Jadi kakak perempuan dibandingkan adik laki-laki lebih tinggi ya. Jadi ini perbandingannya berdasarkan tinggi badan. Nah, untuk contoh yang ketiga, di sini saya kasih nama ya. Yang kiri namanya Anna, yang kanan namanya Mali ya. Nah, di sini yang dibandingkan apanya? Rambutnya ya. Jadi Anna te tofa ya. Tofa itu adalah rambut. Kemarin kita sudah belajar penggunaan te. Jadi rambutnya Anna adalah Anna te tofa pi Mali te tofa lebih panjang ya. Jadi rambutnya Ana dibandingkan rambutnya Mali lebih panjang. Panjang itu apa? Chang ya. Jadi Ana de toufa bi Mali de toufa chang. Sekarang kita bisa balik ya. Mali de toufa bi Ana de toufa tuan ya. Tuan itu pendek ya.
Kemarin juga kita sudah belajar ya, chang sama tuan. Chang itu panjang, tuan itu pendek ya. Tapi untuk tinggi badan tidak bisa menggunakan chang dan tuan, tapi menggunakan apa? Yang tadi ai dan kau. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh kalimat perbandingan dengan menggunakan benda-benda yang ada di shop floor ya. Yang pertama, kita lihat di sini ada gambar tasnya Longchamp dan tasnya Gucci ya. Jadi kita bisa bandingkan apanya? Misalnya yang pertama kita bandingkan besarnya. Siapa yang lebih besar? Tasnya Longchamp ya. Jadi kita bisa bilang Longxiang Bao Bao bi Gucci Bao Bao da. Jadi tas Longchamp dibandingkan tas Gucci lebih besar, besar ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita membandingkan harganya, kita bisa bilang Longxiang Bao Bao bi Gucci Bao Bao pianyi ya. Jadi tas Longchamp dibandingkan tas Gucci lebih murah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau balik juga bisa ya. Jadi Gucci Bao Bao bi Longxiang Bao Bao gui ya. Jadi begitu ya. Tas Gucci dibandingkan tas Longchamp jadi lebih mahal ya, kebalikan dari kalimat ini. Kemudian di sini ada contoh watches ya. Yang kiri adalah jam Tag Heuer, yang kanan adalah jam Omega. Nah, di sini kita bisa lihat dari looknya ya, dari tampilan jam tersebut ya. Jadi kita bisa bilang Taige Haoya Shoubiao ya. Jadi Tag Heuer itu nama Mandarinnya adalah Taige Haoya. Ya, Taige Haoya Shoubiao bi Oumijia Shoubiao haokan. Misalnya ya, Tag Heuer, jam tangan Tag Heuer dibandingkan jam tangan Omega lebih bagus ya. Tapi ini subjektif ya, tergantung orangnya ya. Kemudian kita bisa bandingkan lagi dari beratnya ya. Jam tangan itu kan ada yang ringan, ada yang berat ya. Kita bisa bilang Taige Haoya Shoubiao bi Oumijia Shoubiao zhong. Apa itu zhong? Zhong itu adalah berat ya. Jadi jam tangan Tag Heuer dibandingkan jam tangan Omega lebih berat ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau balik ya, tidak boleh menggunakan pu ya. Misalnya kalian balik menjadi gini. Oumijia Shoubiao bi Taige Haoya Shoubiao pu zhong. Nah, nggak boleh ya. Jadi kata sifat yang di belakangnya itu tidak boleh negatif ya. Selanjutnya kita lihat shouji ya, shouji. Apa itu shouji? Shouji adalah handphone ya. Nah, di sini ada dua jenis shouji. Ada yang pertama adalah Apple, yang kedua adalah Oppo ya. Tadi kita sudah belajar ya, Apple itu tadi apa? Apple adalah Pingguo ya. Jadi iPhone itu dalam Mandarin namanya Pingguo shouji ya, Pingguo shouji. Nah, di sini yang kita bandingkan yang pertama adalah harganya ya. Nah, kalian tahu sendiri harga iPhone itu berapa ya dibandingkan dengan Oppo ya. Nah, kita bisa bilang Pingguo shouji bi Oppo shouji gui ya. Jadi iPhone dibandingkan Oppo lebih mahal ya. Nah, di sini kita bisa bilang begini. 苹果手机比 OPPO 手机贵50%ya, 50%. Apa itu 50%? 50% adalah 50% ya. Jadi kita bisa bilang iPhone dibandingkan Oppo lebih mahal 50% ya. Nah, bagaimana tata cara penambahan perbedaannya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, untuk rumus yang paling sederhana adalah A, B, B. Ditambah kata sifat ya. Yang tadi misalnya Longxiang Bao Bao bi Gucci Bao Bao pianyi. Ya, jadi Longxiang Bao Bao adalah A, B, kemudian Gucci Bao Bao adalah B, kemudian ditambahkan kata sifat murah pianyi ya. Nah, sekarang bisa ditambah lagi menggunakan perbedaan dari harga kedua barang tersebut. Nah, misalnya di sini Longchamp harganya 1.500 renminbi, kemudian Gucci harganya 3.500 renminbi. Nah, berapa bedanya? 2.000 ya.
selisihnya 2000 ya. Jadi kita bisa bilang Longxiang Baobao bi Guci Baobao Pianyi 2000 renminbi. Tas Longchamp dibandingkan tas Gucci lebih murah berapa? 2000 renminbi ya. Jadi di kalimat perbandingan kita bisa tambahkan perbedaannya berapa ya. Nah, biasanya orang Cina itu selalu tanya ya, dibandingkan Zhongguo Guonei ya, dibandingkan Cina domestik lebih murah berapa persen ya. Jadi kita bisa bilang 这里比中国国内便宜, misalnya lebih murah 10%, 10%, ya. Jadi itu saving price-nya ya. Jadi kita bisa bilang 龙香宝宝比古驰包包便宜2000人民币 atau 这里 di sini 比中国国内 dibandingkan China domestik 便宜 lebih murah 10%, 10% ya. Jadi kalimat perbandingan ini kita bisa ucapkan untuk mengucapkan saving price dari setiap produk Anda di counter Anda sendiri. Nah, misalnya kalian nggak tahu tuh perbedaannya berapa, selisih harganya berapa, ya. Nah, kita bisa bilang bagaimana. Misalnya di sini ada dua jenis tas ya, ada tas yang warna merah dan ada tas yang warna biru, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ukurannya beda sedikit ya. Yang merah lebih besar sedikit daripada yang biru. Nah, kita bisa bilang 红色的包包比蓝色的包包大一点, ya. Tas yang berwarna merah dibandingkan tas yang berwarna biru, tak besar, itien sedikit. Berarti lebih besar sedikit, ya. Kalau mau dibalik juga bisa. Lanse da bao bao bi hongse da bao bao. Kebalikan dari ta adalah xiao ya. Berarti lanse da bao bao bi hongse da bao bao xiao itien. Ya, lebih kecil sedikit. Nah, di sini kalau misalnya kalian tidak tahu perbedaannya berapa atau selisihnya berapa, kalian bisa bilang itien. Misalnya, kalian bisa bilang, 中国国内比这里贵一点, ya. Jadi China domestik dibandingkan di sini lebih mahal sedikit, ya. Jadi kita bisa bilang pakai itien. Oke, jadi itu adalah materi perbandingan untuk hari ini. Jadi kita simpulkan ya, untuk kalimat perbandingan adalah A ditambah B ditambah B ditambah kata sifat, ditambah selisihnya juga bisa ya. Jadi kita bisa bilang contohnya adalah 苹果手机比 OPPO 手机贵 50% ya. Jadi di sini 苹果手机 adalah A, kemudian B, B-nya adalah OPPO 手机, kemudian kata sifatnya adalah 贵. Kemudian selisihnya adalah 50% ya. Jadi kalimat perbandingan ini bisa kalian gunakan ketika membandingkan dua buah produk kepada customer ya. Misalnya dia membandingkan tas yang A dengan tas yang B ya. Jadi misalnya 这个比那个大 seperti itu. Yang ini dibandingkan yang itu lebih besar. Misalnya 这个比那个贵, yang ini dibandingkan yang itu lebih mahal seperti itu ya. Nah, kalimat ini bisa digunakan seperti itu, kemudian juga bisa ditambahkan selisih harganya. Misalnya 这个比那个贵1000人民币 ya. Yang ini dibandingkan yang itu lebih mahal 1000 renminbi seperti itu ya. Ini adalah kalimat perbandingan yang pertama. Nanti minggu depan kita akan belajar kalimat perbandingan yang kedua. Ya, sebentar lagi akan saya kirimkan link seperti biasa untuk mengetes kemampuan kalian menangkap materi ini. 谢谢大家，再见。